Ini soalnya pakai punya fakultas ini. Nggak Makasih, apa-apa. Pak. Ya, sama-sama. Baik, bisa kita mulai, bisa mendengarkan suara saya ya? Loh, ini suara saya kedengaran nggak ini? Kok nggak ada yang jawab? Ya, Pak, kedengeran. Oh ya. Oke, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai praktikum, mungkin diskusi aja ya nanti ya. Pada sore hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan yang tadi. Jadi, kalau sekarang saya nggak bisa bawa bakteri lagi, tapi nggak masalah. Jadi intinya, ketika kita sudah punya bakteri dalam kultur cair, kita pool. Tadi pagi juga ada kata-kata pool gitu ya. Pool itu dia dijadikan satu gitu. Dia dijadikan satu. Jadi kan tadi tabung reaksi itu biasanya kita isi dengan volume 7 mili. Ada yang 7, ada yang 10, tapi kalau 10 biasanya kebanyakan. Biasanya rata-rata 7 atau 5 malahan. Dikit 5 mili. Atau 7 mili itu udah banyak banget. Nah, kan tabung kita, tub kita itu cuma 1,5 mili. Nah, ini kita transfer perlahan-lahan menggunakan mikropipet. Kalau 5 mili bisa 2 kali menggunakan dua pipet gitu ya. Nah, ini nanti setelah di sentrifus, baru kita masuk ke tahap yang pertama. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah membaca protokolnya, saya harap teman-teman nggak kehilangan protokolnya. Itu dia awalnya di sentrifus dulu untuk untuk tahap pertamanya. Sebentar, saya cari protokolnya dulu. Oke, jadi nanti silakan teman-teman ketika besok-besok ternyata
atau pas PKL gitu misalnya, itu diminta untuk mengekstraksi DNA sendiri, dan itu adalah untuk bakteri, silahkan pastikan bakterinya ini baru kulturnya. Sebenarnya nggak baru pun nggak apa-apa, ini tergantung kasus, tetapi ketika teman-teman ini pemeriksaan rutin atau pemeriksaan pemeriksaan rutin, pemeriksaan buat penelitian, pemeriksaan atau deteksi teman-teman ingin mengembangkan sesuatu, itu pastikan dia dalam keadaan fresh karena akan sangat mempengaruhi performa dari si ekstraksi DNA yang kita lakukan. Sebentar, kamera saya mati. Oke. Oke. Saya izin share screen. Udah kelihatan belum? Oke. Oke. Nah, ini kan kemarin kita menggunakan kit yang ini ya. Kit yang FATG berapa ini? 001 ini. Coba kita ke malah lambat sekali. Coba videonya saya matikan dulu yang saya. Oke. Kita kembali ke di sini ada kemarin kita sudah bahas ada RNA-seA, ada di lab, kita tidak menggunakan gram positif tadinya yang bakteri yang ada di tabung tadi dia gramnya negatif. Jadi teman-teman alangkah baiknya tahu bakteri yang mau diekstraksi ini apa gitu. Dalam artian gini, kalau seperti yang tadi pagi itu kan bakterinya dia komunitas gitu ya, banyak jenis bakteri, tetapi kita sebelumnya sudah mencari tahu melalui literatur bakteri yang banyak terdapat di rongga mulut itu termasuk bakteri apa. Nah, itu kita cari terlebih dahulu sebelum kita mulai mengekstraksi DNA dari bakteri kalau misal kita memang bakterinya berasal dari komunitas. Nah, di sini kalau untuk khusus gram positif ini menggunakan lysozyme. Sudah ada protokolnya. Dia 220 mg per mililiter lysozyme. Di dalamnya sudah ada 20 milimolar tris HCl, lalu pH 8 untuk tris HCl-nya karena ini buffer, lalu 2 milimolar EDTA ditambah 1,2% triton. Ini kalau teman-teman asing dengan ini jangan takut, karena ini dijual dalam bentuk paketan, bukan ala carte gitu ya, bukan terpisah-pisah. Ini dia paketan. Tris HCl ini ada yang terpisah, tetapi sekarang sudah canggih ya. Kita beli sudah tris HCl pH 8. Mungkin untuk molaritasnya aja yang tinggal kita encerkan. Nah, ini kita siapkan water bath dengan suhu 60 derajat Celcius untuk step 4 dan 70 derajat Celcius untuk step 6. Nah, di sini kalau teman-teman praktek nanti diperhatikan step 4 dan step 6 ini jaraknya dia berapa menit. Oke. 60 derajat. Ini 6. Loh, kok beda ini? Ini 95 derajat.
Oke. Oh, oke. Ini untuk gram positif. Nah, ini bacterial culture. Culture ini ya, dia setelah tadi kita sudah dapat 1 mili tadi ya. Kita sentrifus tadi. Jadi yang ini kita tadi cek dulu step 4 dan step 6. Ini kan dia ternyata dari step 3 ini dia langsung starting from step 2-nya yang animal. Yang animalnya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini step 4, inkubasi 60 derajat, 1 sampai 3 jam. Oke, nah nomor 5 ini, oke, ini cuma 2 menit. Ini kan nomor 5 ini 2 menit, sedangkan teman-teman tadi perlu menyeting 60 derajat dan 70 derajat ya. 60 derajat di langkah keempat dan 70 derajat di langkah ke-6. Nah, ini teman-teman perhitungkan betul. Karena saya dulu pernah awal-awal, itu tak kira cepat ini naikkan 60 ke 70 ini tak kira ya 2 menit ini selesai. Ternyata lama, lebih dari 2 menit. Nah, ini bisa teman-teman akali, misal kalau teman-teman punya, kalau lab molekuler sih, kalau dia cuma punya 1 water bath gitu, cari di situ ada nggak alat yang dia bisa diatur suhunya tetap gitu ya, dinaikkan suhunya dan suhunya tetap, entah dia adalah thermoblok, jadi ada bentuknya kayak hot plate stirrer itu, tetapi dia ada lubang-lubangnya untuk naruh mikrotub. Nah, itu ada thermoblok, itu bisa diatur suhunya. Atau kalau saya dulu menggunakan PCR sekalian, jadi mesin PCR itu dia bisa disetting kan suhunya. Nah, kita setting aja suhu di 70 derajat, yang water bath-nya 60 derajat. Jadi ini bisa. Kebetulan di lab yang satunya saya dulu 2 water bath-nya. Jadi ini nggak masalah. Satu diatur 60 derajat, yang satu 70 derajat, baru kita mulai. Karena ini langkah sebelumnya ini nggak lama. Coba kita lihat ya. Kita lihat ke yang di sini. Jadi tadi kita sudah ada bakteri yang kita sentrifus, kita taruh di mikrotub. Jadi ini nomor 1, 2 ini. Nomor 1, 2 ini adalah yang langkah tadi ya. Kalau di sini dia kulturnya udah ada di mikrotub, 1 mili langsung di sentrifus. Kalau yang kita tadi dari tabung reaksi, kita pindah dulu ke mikrotub, baru di sentrifus. Jadi nanti di langkah 1, 2, itu yang tadi kita diskusikan. Lalu kita masuk ke step 2 untuk animal tissue protocol. Kita lihat ke yang step di sini. Oke, tadi udah siap, tinggal ditambahkan 200 mikroliter FATG1 buffer dan dicampur baik dengan micropastel, diulekkan yang dari plastik warna biru kemarin, atau menggunakan pipet kita sedot, kita keluarkan lagi, sedot, keluarkan lagi. Jadi kita campur sehingga dia teraduk sempurna. Lalu baru ditambahkan proteinase K, lalu di vortex. Nah, ini kan nggak nyampe 5 menit ini, 2-3 ini. Makanya di awal disuruh menyiapkan ini. Karena menyiapkan ini kalau water bath-nya lama bisa setengah jam, bisa 45 menit untuk yang 70 derajat. Nah, ini kita cek yang 60 derajat, nanti kalau misal water bath-nya memang cepat, ini nggak masalah ini pakai 1 water bath 4 dan 6 kali, tapi kalau lama, ini silahkan nanti cari alat yang lain. 60 derajat 1-3 jam, mungkin pas ini sudah 60 derajat, yang ini baru disetting nggak apa-apa. Tetapi biasanya inkubasi 60 derajat itu kita pakai waktu yang paling cepat dulu. Setelah diinkubasi 1 jam dalam 60 derajat, baru di vortex. Ini R-nya kemajon ya ini ya. Ini dia mendahului Jadi dia selama diinkubasi 60 derajat, misal 1 jam gitu, ya 15 menit sekali di vortex. Nah, setelah 1 jam, nah ini kan kenapa tadi dipilih yang paling sedikit, karena dia ada inkubasi 1 malam. Nah, kalau kalian inginnya cepat, diinkubasi lebih lama, ini langsung ke yang nomor 5, kalau misal ingin cepat. Jadi ini yang diperlama, tetapi ini bisa dilompati.
Ini kalau teman-teman memang buru-buru banget, buru-buru sekali ya. Jadi tadi ini penyiapan 60 dan 70 derajat ini berbarengan jika teman-teman step 4-nya ini lama. Jadi ini kan namanya proses lisis ya, pemecahan ya. Dia kalau di sini lama, mungkin nanti lisisnya tidak begitu sempurna, tetapi ada DNA-nya. Yang penting DNA-nya keluar dikit, nggak apa-apa gitu ya. Itu diperlama, langsung ke langkah ke-6. Karena ini nomor 5 opsional, penambahan RNase A. Karena ini RNase A-nya kita beli sendiri, tidak disediakan di sini. Nah, ini baru nomor 6. Ini penambahan FATG buffer 2, lalu di vortex, dan inkubasi 70 derajat selama 10 menit, tambah etanol, lalu di spin. Dia spin itu di centrifuge gitu ya. Terus, nah ini. Jadi sampai langkah 8 ini dia masih di mikrotube. Sampai langkah 8 itu masih di mikrotube. Oke. Nah, ini masih di mikrotube ya sampai 8. Nah, di sini dipindah dari mikrotube dipindah ke collection tube ini ya. Mohon maaf, jadi kemarin saya sampaikan ada pasangan ya. Ini adalah tube yang dia ada saringannya, dan yang ini adalah collection tube-nya. Mungkin saya berikan gambarannya di sini. Oke. Oke, mungkin yang ini aja. Oke, kita lihat di sini. Untuk, nah ini nomor 1 sampai 8 tadi itu sampai ke protein removal ini. Sampai protein removal ini 1 sampai 8. Baru DNA bindingnya, dia cairan yang ada di dalam mikrotube ini dimasukkan ke dalam, tadi namanya kalau di sini FATG mini column. Jadi ini FATG mini column itu yang di atas. Jadi ini 2 tube berbeda ya. Yang di bawah ini dia besar sampai atas gini. Nah, yang di atas ini ada saringannya ini dia kecil cuma pendek dan bisa dimasukkan ke yang FATG mini kolomnya yang collection tube. Jadi collection tube sesuai namanya dia nanti untuk mengumpulkan hasilnya ya, collection tube yang di bawah. Jadi ini ada 2 tube, yang satu tube-nya pendek, tetapi bisa dimasukkan ke tube yang dia collection tube di sini. Nah, yang punya tutupnya ini adalah yang saringan, yang ada saringan yang punya tutup. Jadi yang collection tube ini dia nggak tanpa tutup, lubang gitu aja. Tapi kalau kita beli, itu dia sudah dalam keadaan steril, jadi siap pakai. Nah ini yang dimaksud dengan spin column nanti seperti ini, karena kita menggunakan kolom yang dia ada saringannya. Oke. Saya kembali ke PDF. Nah, ini baru di centrifuge 18.000 G 1 menit. Lalu ini si DNA ini dia saringannya tadi, tube yang ada saringannya itu diminta untuk dipindahkan ke collection tube yang baru. Artinya apa? DNA-nya itu sudah terjebak di saringan yang ada di FATG mini column-nya. Nah, ini dipindah ke collection tube yang baru. Karena ketika di centrifuge, yang turun ke bawah, yang dia terbuang nanti adalah hasil lisis dan hasil pemecahan protein. Nah, setelah dipindah ke collection tube yang baru, ditambahkan 400 mikroliter W1 buffer. Jadi di sini nambahkannya di tube yang dia ada saringannya lagi, karena dia cuma dipindah ke collection tube yang baru, lalu di centrifuge pada kecepatan tertinggi selama 1 menit, lalu dibuang bagian yang turun ke collection tube-nya. Nah, ini ada perintah lagi, pastikan bahwa sudah ditambah etanol untuk buffer W1-nya. Kemarin kan sudah ditambah di awal ya. Nah, setelah itu ditambahkan 750 mikroliter waste buffer tanpa ini ya, tadi W1 yang di sini waste buffer pada FATG mini column. FATG mini column adalah kolom yang ada saringannya.
Nah, yang dia gede, yang dimasuki oleh FATG mini column adalah collection tube-nya. Nah, ini disentrifus pada kecepatan tertinggi selama 1 menit, dibuang bagian yang turun ke collection tube. Ini juga perlu penambahan etanol. Lalu disentrifus kembali selama 3 menit untuk mengeringkan si kolomnya. Jadi di sini ini ada keterangannya, kenapa ini ada 3 menit ekstra untuk sentrifus yang kedua, ini adalah untuk menghilangkan sisa-sisa larutan yang dia tertinggal. Lalu nomor 13, tambahkan 100 mikroliter elution buffer, sesuai dengan namanya elution ya, dia untuk melarutkan DNA. Jadi DNA yang awalnya terjebak di filter tadi, dia akan turun ke bawah, akan turun ke collection tube. Nah, biasanya collection tube yang terakhir ini dia collection tube yang terakhir, dia digunakan untuk menyimpan DNA, sehingga yang digunakan adalah mikrotube. Jadi di sini ini digunakan adalah mikrotube. Nah, kalau di sini itu yang digunakan volume akhirnya nanti adalah 50 mikroliter. Kalau yang teman-teman tadi di pagi hari tadi ya, itu yang dibahas adalah ada yang 50, 100, atau 200. Kalau mau agak kental nih 50, tapi kalau misal teman-teman yakin banyak DNA-nya, pakailah 100. Tapi biasanya kalau saya pribadi prefer ini. Nanti kalau kekentalan tinggal dicairkan, tetapi kalau ini keenceran, ini akan susah dikentalkan lagi. Seperti itu. Baru terakhir di sentrifus 2 menit untuk meloloskan DNA dari saringan. Jadi dilepas ikatannya. Tadi di video yang pertama, di pertemuan 4, videonya itu ada keterangannya. Nanti silahkan dicari coba untuk kenapa alasannya yang terakhir ini elution buffer ini kira-kira isinya apa, nanti coba dicari. Oke, itu untuk ekstraksi DNA-nya dulu, mungkin bisa di follow up teman-teman melalui pertanyaan, silahkan. Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan. Terutama untuk video yang tadi ya, terutama untuk video yang saya berikan tadi. Kalau video yang saya berikan tadi memang kitnya bukan favor gen, tapi teman-teman yang tuliskan di laporan itu nanti mau menggunakan favor gen. Prinsipnya sama aja, langkahnya sama, persis. Langkahnya sama persis. Ini saya tunjukkan juga. Oke. Nah, ini sama menggunakan kolom juga. Jadi awalnya dia menggunakan mikrotube ya di sini. Jadi kultur bakteri dimasukkan ke mikrotube di vortex sampai dia bisa mengendap. Nanti ditambahkan dengan lysis buffer, biasanya seperti itu. Ada lysis buffer, ada proteinase K untuk menghilangkan protein. Jadi ini selnya dipecah, lalu proteinnya dihilangkan. Nah, ini nanti terus di sentrifus lagi. Nah, yang mengendap ini adalah molekul-molekul yang gede, biasanya pecahan dinding sel, potongan-potongan enzim, potongan-potongan protein yang besar itu dia akan mengendap. Sedangkan DNA dia ada di bagian atas. Nah, makanya yang diambil adalah larutan yang bagian atas ini dipindahkan ke spin column. Nah, ini ya yang pink ini. Yang pink ini terpisah dengan collection tube-nya ini ya. Yang ada tutupnya adalah yang warnanya pink ini. Ini pink ini adalah cairan yang dipindahkan dari mikrotube ke spin column. Pindahkan, terus dia ditutup, lalu disentrifus. Nah, DNA itu akan tertinggal di saringan ini. Nah, sedangkan pengotor-pengotor yang terikut, dia akan ada di sini. Ada di bawah ini. Collection tube-nya dia dibuang, ganti yang baru. Nah, ini tinggal mindah aja. Jadi ini tinggal dipindah ke tempat yang baru. Ke tempat collection tube yang baru, ditambahi wash buffer atau tadi W1 buffer, lalu ditutup, disentrifus lagi, nanti DNA-nya dia masih di sini, baru nanti ketika
sudah pencucian yang kedua, itu ini kan pencucian yang kedua ini dia lalu ditambah dengan elution buffer. Nah, ketika ditambah elution buffer, DNA itu akan lepas ikatannya dengan si saringan ini, dia akan turun ke bawah. Nah, di sini sudah dapat genomik DNA yang kita isolasi. Silahkan ini, kalau ada yang ingin ditanyakan. Wah, nggak ada ini yang ditanyakan. Nggak ada ini yang ditanyakan. Yakin ya? Nah, kalau nggak ada untuk yang spektro, saya rasa tidak terlalu susah ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan dulu. Arif, mau tanya kalau pembacaan hasilnya itu seperti apa? Ini membaca hasil apa? Isolasi DNA tadi? Bukan yang di elektroforensisnya nanti. Oh iya ya, oke. Nanti saya terangkan. Oke. Kalau yang isolasi DNA dulu. Kalau yang isolasi DNA dulu. Memang ini ketika melaksanakan mudah sekali. Tapi teman-teman sebagai orang biotek harus paham itu kenapa dia nempel di filter, kenapa harus ada waste buffer 1, waste buffer 2, isinya apa, kenapa pakai etanol, dan lain-lain. Jadi ketika nanti tidak muncul hasilnya, itu tahu kenapa. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai isolasi DNA dulu. Waduh, jualan tabu. Kalau nggak ada, saya ke spektro sebentar. Oke, saya carikan gambar elektroforesis dulu sekalian. Silahkan loh kalau ada yang ditanyakan. Sambil menunggu gambar muncul. Nah, oke, saya tampilkan ini dulu. Saya tampilkan, pencet. Oh, Agnes namanya. Oke. Loh, gede banget. Oke, jadi ini untuk prinsip dari spektro ya. Jadi di sini ada sumber cahaya di sebelah kiri. Ada sumber cahaya. Dia menembakkan cahaya ke sampel kita. Jadi sampel kita itu yang ini, di dalam kuvet. Nah, masing-masing molekul itu bisa menyerap panjang gelombang tertentu.
Nah, untuk DNA, itu panjang gelombang yang bisa diserap adalah 260, absorbansinya di panjang gelombang 260. Itu DNA. Untuk protein, dia di 280. Ini sih yang biasanya dia dijadikan standar. Kalau yang pagi tadi ada 230, dia adalah untuk fenol dan apa tadi ya, salt ya, garam-garam. Jadi biasanya yang digunakan 260 per 280. Jadi ketika 260 sampai perbandingannya ya, absorbansi banyaknya cahaya panjang gelombang 260 yang diserap oleh partikel yang ada di larutan ini adalah DNA. Sedangkan ketika nanti angka 260 sama 280 itu bisa disetting di spektronya ya, kita bisa nyeting. Dengan yang 280 adalah proteinnya. Jadi nanti angka hasil pembacaan berapa banyak yang diserap di 260 dan berapa yang diserap di 280 nanti dibagi. Jadi 260 per 280. Nah, yang bagus itu adalah 1,8 sampai 2,0. Ini kalau kurang berarti dia kontaminan proteinnya banyak. Dan biasanya kalau kontaminan proteinnya banyak, itu nanti analisis di hilirnya, kayak PCR-nya itu jelek nanti. Karena dia akan mengganggu, bisa jadi inhibitor untuk enzim polimerasenya. Tapi kalau lebih, biasanya tidak masalah. Jadi prinsipnya seperti itu. Ada panjang gelombang, kalau misalnya DNA, ini 260 panjang gelombangnya ditembakkan ke sampel kita yang ada di dalam kuvert, lalu dia nanti akan dibaca, nanti keluarnya dia berapa, ada angkanya. Kalau pelaksanaannya ini nggak kelihatan di dalamnya, tinggal masukkan kuvert, pencet jadi gitu. Bahkan yang sekarang itu nggak perlu pakai kuvert, ada namanya nanodrop, itu tinggal kita teteskan 1 mikroliter gitu ya, kecil banget, ada tempatnya, titik gitu, dimasukkan ke titik itu, nanti ditutup, nanti langsung keluar 260 per 280-nya berapa, konsentrasi per mikroliternya berapa, itu udah langsung keluar. Tapi kalau yang kita belajar, kalau saya sih lebih senang teman-teman belajar dari yang tidak instan, karena ketika belajar yang instan nanti untuk dasarnya seperti apa nggak paham. Oke, ini untuk elektroforesis. Nah, ini untuk mengetahui kualitas ya. Kalau yang seperti ini untuk mengetahui kualitas. Nah, untuk mengetahui kuantitas, kalau tergantung jenis spektronya, ada yang dia langsung bisa untuk ngecek kuantitas dalam konsentrasi, berapa per mikroliternya. Oke, menguji kualitas dan kuantitas. Itu tadi ya. Yang pertama untuk kualitas, itu ada kontaminan atau tidak, yang 1,8 sampai 2 tadi. Nah, di laporan teman-teman kan itu ada 3 sampel untuk hasil elektroforesisnya. Nah, itu sampel A yang paling kiri, B yang tengah, C yang kanan, itu masing-masing punya nilai absorbansi 260 per 280 yang berbeda. Nanti dicek yang paling bagus yang mana, yang kurang bagus yang mana. Lalu untuk yang elektroforesis. Silakan kalau yang apa namanya, lo. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya share screen lagi. Oke, di sini ada gambar bagaimana elektroforesis itu bekerja ya. Jadi teman-teman di video sudah tahu caranya membuat agar. Jadi di video tadi juga sudah ada konsentrasinya ketika
DNA yang akan kita running di running itu kita jalankan gitu ya. Kita elektroforesis itu biasanya istilahnya running gitu. Yang akan kita running itu besar gitu ya. Maka konsentrasi dari agarusnya dia semakin kecil agar rongga-rongganya semakin besar. Tapi nanti kalau DNA-nya kecil-kecil seperti hasil PCR itu biasanya kecil-kecil karena hasil amplifikasi gen, dia pendek-pendek, itu kita menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, biasanya umumnya yang digunakan adalah 0,8% untuk elektroforesis. Jadi nanti yang dilaporan teman-teman adalah 0,8% yang dilaporan teman-teman ya. Nah, terus volume dari agarusnya, jadi kan agarusnya itu dia tadi direbus ya, mililiter untuk agar yang kecil. Untuk agar yang kecil dia 30 ml. Jadi nanti silahkan disesuaikan. Kalau 30 ml nanti agarusnya berapa gram kalau 0,8%. Nah, pelarutnya adalah buffer. Kalau di video tadi ada buffer TAE ya. Nah, nanti membuat agarnya agarus ditambah dengan buffer TAE. Buffer TAE-nya 30%, agarusnya dia 0,8% dari 30%. 30 ml. Jadi TAE-nya 30 ml, agarusnya dia banyaknya 0,8% dikali 30 ml itu berapa gram. Nanti udah ketemu gramnya tinggal dimasukkan ke TAE buffer, diaduk dan direbus hingga mendidih. Kalau di video tadi menggunakan microwave itu lebih cepat lagi. Pastikan dia larut. Kalau nggak larut tadi ya ada contohnya DNA-nya dia tidak rapi, tidak berupa garis-garis. Nah, DNA itu umumnya dia bermuatan negatif. Nah, di sini prinsip dari elektroforesis adalah dia menggerakkan molekul dari kutub negatif ke kutub positif. Selain dia memisahkan berdasarkan ukuran. Kenapa berdasarkan ukuran? Kita sebelum ke ukuran ke yang dulu ya, muatan dulu. Jadi karena muatannya, maka DNA itu akan cenderung turun ke bawah, akan menuju ke kutub positif karena dia bermuatan negatif. Nah, sedangkan kalau dari segi ukuran, molekul-molekul yang ukurannya besar, dia akan tertinggal di atas. Dia akan tertinggal di atas. Sedangkan molekul yang ukurannya molekul DNA yang ukurannya kecil, dia akan lari cepat banget. Ini garisnya ini panjangnya sama, tetapi di garis ini terdiri dari molekul-molekul DNA yang banyak sekali. Kalau DNA-nya cuma 1-2 nggak akan keluar garis. Nah ini adalah kumpulan DNA ya ini ya. Garis-garis ini kumpulan, bukan satu DNA itu bukan. Ini kumpulan mungkin kopiannya sampai 1 miliar DNA yang kalau yang di sini 1 miliar DNA panjang, kalau di sini 1 miliar DNA yang pendek di sini. Jadi ketika dia pendek, dia akan mengumpul jadi satu di sini. Kalau ukurannya sama, dia akan mengumpul jadi satu. Seperti itu. Jadi yang di atasnya yang gede-gede. Biasanya kita ketika analisis DNA elektroforesis gini, nanti ada satu lane lagi, satu kolom lagi yang kita sisakan untuk marker namanya. Marker. Malah tulisannya malah kayak dokter. Oke, marker. Marker ini apa? Dia adalah potongan-potongan DNA yang sudah diketahui panjangnya. Jadi nanti ada satu ini diperpanjang screen kita ya. Nanti ada dia garis-garis gini juga sama karena dia DNA potongan DNA. Tapi nanti sudah ada ukurannya. Misal yang bawah 100 base pair. Nanti atasnya 250 sampai atas sendiri mungkin 3000 base pair. Seperti itu. Jadi kita tahu kira-kira berapa panjangnya yang ada di masing-masing garis ini. Jadi sekali lagi ya, satu garis ini bukan satu DNA. Satu garis ini mungkin 1 miliar DNA atau ya 900 juta DNA atau 100 juta DNA itu berkumpul jadi satu. Tetapi mereka ukurannya sama untuk yang dalam satu garis. Karena dia melewati pori-pori dulu. Dia kepisah-pisah gini karena melewati pori-pori. Kalau yang dia kecil, dia akan lolos lebih cepat. Kalau dia DNA-nya panjang-panjang, dia akan tertinggal di atas. Nah, nanti kalau ini kan animasi ya, hasilnya seperti ini yang di bawah. Walaupun ini sudah di hitam putih,
kalau di aslinya ini bisa berwarna merah, berwarna hijau, berwarna silver, berwarna oranye, biru, tergantung pewarna DNA-nya. Nah ini ya, untuk fragmen DNA yang panjang, dia kan lama geraknya, karena ya seret gitu ya, dia nggak bisa masuk dengan mudah. Tetapi kalau yang dia fragmennya pendek-pendek, dia mudah masuk ke pori-porinya agarus, dia ada di sini. Nah, untuk DNA genom, karena dia genom ya, sekali lagi namanya genom, dia itu besar sekali, maka biasanya dia ada di atas, dia ada di atas seperti ini, ada di atas. Nah, yang di teman-teman tadi sudah ada markernya di sebelah kanan. Ada berapa base pair, berapa base pair, berapa base pair. Nah, teman-teman bisa tuliskan di hasilnya intinya 3 pita DNA genomnya itu terlihat di agarus, panjangnya lebih dari berapa yang paling atas di sini. Panjangnya berapa. Nanti ceritakan sedikit lah tentang elektroforesis itu apa, gimana caranya. Jadi prinsipnya diceritakan di pembahasan, tapi kalau bicara kerja teknisnya, yang dibuat adalah agarusnya dulu 0,8% di 30 ml, terus dia dimasukkan ke perangkat, lalu dimasukkan DNA-nya, lalu di running, di setel, nanti cari referensi, biasanya berapa volt, terus berapa menit. Nah ini baru kelihatan seperti ini. Apa arti gambar-gambar ini? Kalau dia di atas, berarti dia ukurannya besar. Nanti ukurannya itu bisa diketahui dari marker. Marker itu umumnya di sebelah kiri. Kalau misal sedikit, kalau misal sedikit itu sedikit sampel ya. Kalau sampel teman-teman tadi jajar A, B, C gitu. Kalau sampelnya misal 19, biasanya markernya ada di kiri, di tengah, sama di pinggir kanan. Seperti itu. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan ini sebagai pengantar diskusi. Silakan jika ada yang didiskusikan, kita diskusikan sekarang. Mumpung belum, mumpung sinyalnya masih sehat walafiat. Silakan. Kalau misal malu ditanya, malu bertanya. Kalau misal malu tanya langsung ya diketik. Kalau misal masih ada yang dibingungkan, ditanyakan. Pak Arief, izin tanya. Ya. Pak, untuk pengumpulannya kapan? Oke. Ini nanti tak buatkan assignment di e-learning, nanti di-upload di sana, tak buka selama seminggu, tapi karena ini sebenarnya nggak susah ya, teman-teman saya yakin lah nggarap sejam 2 jam selesai, kalau bisa ya secepatnya biar nggak jadi tanggungan, seperti biasanya. Karena tujuannya udah tak tuliskan, lalu hasilnya udah tak tuliskan, tinggal bikin cara kerja sama pembahasan. Alat bahan udah ada semua. Tak buka seminggu ini, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Berarti ini nanti di reply-nya di pertemuan 5 ya, Pak? Iya, di-upload-nya di pertemuan 5 aja. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kok suwung ini, sepi sekali. Oke, jadi untuk spin column sekarang itu sedang jadi tren ya. Banyak sekali kit, baik ekstraksi DNA maupun RNA, itu semuanya banyak yang sudah menggunakan spin column. Bahkan kemarin yang untuk ekstraksi COVID pun itu juga menggunakan spin column yang populer juga. Jadi spin column ini memang
karena filternya itu terbuat dari bahan yang bisa mengikat DNA atau RNA, itu mengakibatkan si jumlah dari DNA yang bisa direcovery, yang bisa ditangkap, yang bisa kita kumpulkan, kita bisa isolasi itu jauh lebih banyak. Oke, Agnes Tamaya. Bapak maksud 35 kb di hasil elektroforesis itu banyaknya DNA 35 kb. Bukan, tapi panjangnya. KB itu kilobase. Jadi ada 35.000 basa. Kan DNA itu satuannya basa ya. Kalau misal ATGC itu cuma 4 basa. Kalau 1000 basa itu biasanya ditulisnya 1 kilobase, 1 KB. Tapi kalau 35.000 KB, 35 KB berarti dia 35.000 kilobase. Ada 35.000 basa panjangnya, panjang gitu, 35.000. Kalau hasil PCR biasanya 1.200 base, lalu ada yang 800 base, 300, 200, 2.000, 3.000. Tapi kalau yang genom memang puluhan ribu, 20.000, 35.000, 40.000 itu genom. Karena dia DNA keseluruhan. Jadi KB itu kilobase. Biasanya pasangan sih, KBP, kilobase pair. Seperti itu. Silahkan kalau ada lagi. Oke, kalau udah nggak ada, ya sudah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri saya. Insya Allah malam ini saya upload untuk assignment-nya, sehingga teman-teman bisa langsung upload di e-learning ketika sudah selesai. Baik, karena teman-teman masih belum ada pertanyaan, nanti bisa di-follow up di grup atau langsung tanya ke saya. Nggak usah kirim surat, lewat WA aja. Karena kelamaan, praktikum kapan, kalian ngerjainnya kapan. Oke, kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan. Marwah mau tanya? Hadir, Pak. Mau hadir. Mau tanya? Iya, Pak. Kok iya? Iya, Pak. Mau Gimana, Pak? Kok malah tanya balik, berarti nggak mau tanya. Oke. Oke. Sudah kita tutup, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas teman-teman yang masih antusias untuk berkuliah, untuk praktikum. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan. Mari kita, saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Afif. Ya, sama-sama. Kalau salam nutup kok rame-rame, tadi baru tanya nggak ada suaranya. Ya. Izin live Pak. Ayo Ul, gue Ul. Aku ngomong apa lagi?